Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah tragedi begitu dahsyat sampai Allah sendiri turun tangan menjadikannya ayat Al-Quran. Bukan sejarawan, bukan raja, tapi Tuhan semesta alam yang mengabadikan luka itu untuk seluruh manusia sampai kiamat. Semoga Allah menjadikan hati kita teguh seperti hati para syuhada parit, menjaga iman kita dari fitnah apapun, dan memberi kita keberanian untuk tetap berada di jalannya meski dunia berubah arah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, kalau kisah ini membuatmu merinding, jangan biarkan berhenti di sini. Sebarkan, pelajari tafsirnya, dan jadikan ia penguat imanmu. Kita lanjutkan perjalanan memahami sejarah yang disaksikan langsung oleh wahyu. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar sejarah Yaman dan munculnya Dunuwas. Kalau kita menelusuri sejarah Yaman pra-Islam, kita akan menemukan kawasan yang sangat berbeda dari gambaran jazirah pada umumnya. Wilayah itu bukan sekedar padang pasir. Ia adalah pusat perdagangan, persaingan kafilah, dan jalur politik yang penting antara Romawi Timur, Persia, dan kerajaan-kerajaan Afrika Timur. Di situ berdiri kerajaan Himyar, kerajaan besar yang bertahan berabad-abad dengan struktur yang rapi dan hubungan diplomatik yang luas. Himyar awalnya dipengaruhi budaya lokal yang masih dekat dengan tradisi pagan Arab kuno. Beragam berhala, pusat ritual, dan tempat pemujaan tersebar di wilayah selatan itu. Tetapi dibanding bagian utara jazirah, kehidupan sosial dan ekonomi mereka jauh lebih maju. Pertanian, irigasi, dan perdagangan membuat mereka lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Dari sinilah arus agama dan budaya dari berbagai bangsa masuk, termasuk Yahudi, Nasrani, dan bahkan adat Sabayan lama yang sudah melemah. Sejak berabad-abad sebelum kelahiran Rasulullah, komunitas Yahudi sudah hadir di Yaman. Mereka datang melalui jalur perdagangan atau karena mengungsi dari konflik politik di tanah Syam. Catatan sejarah Islam seperti karya At-Tabari dan beberapa catatan non-muslim sama-sama mengakui keberadaan komunitas Yahudi yang cukup kuat di kawasan selatan jazirah. Dari sinilah perlahan muncul perubahan orientasi agama pada elit Himyar. Mereka bukan lagi sekedar penguasa yang mewarisi tradisi pagan, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran Yahudi yang menolak penyembahan berhala dan menekankan keesaan Tuhan. Menjelang abad ke-6 Masehi, dinamika politik semakin kompleks karena keterlibatan dua kekuatan besar, yaitu Bizantium di barat dan Askum atau Habasyah di Afrika Timur. Keduanya punya kepentingan di Yaman. Bizantium beraliansi dengan penguasa Habasyah yang mayoritas beragama Nasrani, sementara Himyar perlahan condong ke pengaruh Yahudi. Situasi ini membuat Yaman menjadi wilayah yang rawan konflik ideologi sekaligus perebutan jalur dagang internasional. Dalam konteks ini, muncul seorang tokoh bernama Zur'ah yang lebih dikenal dalam sumber Arab sebagai Dunuwas. Ia berasal dari keluarga bangsawan Himyar. Riwayat-riwayat sejarah menggambarkan dirinya sebagai pemuda yang berambisi, cerdas, dan punya agenda keagamaan yang kuat. Beberapa sumber Yahudi dan Arab sepakat bahwa ia memeluk Yudaisme dan menolak tradisi pagan yang masih tersisa. Bahkan beberapa catatan non-muslim menyebut bahwa ia ingin memurnikan Yaman dari pengaruh keagamaan lain yang dianggap mengancam stabilitas kerajaan. Tentang bagaimana ia naik ke tampuk kekuasaan, berbagai sumber menyebut pola yang sama. Ia menggulingkan raja sebelumnya. Ada riwayat yang mengatakan ia memimpin kudeta dari dalam istana. Ada juga catatan yang menyebut ia mendapat dukungan dari kelompok Yahudi setempat yang tidak puas dengan kebijakan raja terdahulu.
Namun semua riwayat sepakat bahwa begitu ia naik, orientasi politik dan agama Himyar berubah drastis. Dunwas mengukuhkan Yudaisme sebagai pegangan istana dan mendorong identitas baru kerajaan yang lebih tegas terhadap keyakinan lain. Yang menarik, beberapa sumber Islam klasik menilai pergeseran agama ini bukan sekedar urusan akidah pribadi. Ia punya dimensi politik yang penting. Dengan memihak ajaran Yahudi, Dunwas berusaha menjauhkan Yaman dari pengaruh Bizantium dan Askum yang Nasrani. Artinya, Yudaisme dipakai sebagai identitas politik untuk memperkuat kedaulatan Himyar. Langkah ini menimbulkan ketegangan baru dengan wilayah yang memiliki komunitas beriman di selatan Jazirah Arab. Ketegangan ini belum meledak pada tahap awal, tetapi menjadi pondasi penting bagi peristiwa besar yang kelak akan menyusul. Pada masa awal pemerintahannya, Dunwas dikenal keras menolak kembali ke praktik pagan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ia merobohkan sisa-sisa tempat pemujaan lama dan menganggap tradisi itu sebagai penyimpangan. Gaya kepemimpinannya tegas dan beberapa sumber barat menggambarkan dirinya memiliki karakter fanatik. Namun sumber Islam biasanya menampilkan gambaran yang lebih seimbang. Dunwas adalah raja yang memakai Yudaisme sebagai landasan politik sekaligus identitas kerajaan Himyar. Disinilah mulai terlihat bibit gesekan ideologis antara Himyar yang berorientasi Yahudi dan kelompok-kelompok beriman yang berkembang di kawasan selatan Jazirah Arab. Kedua pihak berada dalam pengaruh dua kekuatan besar dunia waktu itu, yaitu Yahudi Himyar dekat dengan jalur intelektual yang dipengaruhi Persia. Sementara komunitas beriman berada dalam orbit pengaruh Bizantium dan Habasyah. Jadi, konflik antar agama itu bukan berdiri sendiri, tapi tersambung dengan percaturan geopolitik global. Masuknya ajaran Tauhid pengikut Nabi Isa ke Najran. Najran bukan kota pinggiran tanpa peran. Ia adalah simpul perdagangan dan budaya di selatan Jazirah. Terletak di lembah yang subur, Wadi Najran. Kota ini berdiri di persimpangan dua jalur kafilah utama. Jalur dari Hadramaut menuju Hijaz dan jalur yang menghubungkan Jazirah Timur Barat ke Mesopotamia dan Mediterania. Posisi ini membuat Najran menerima arus barang, orang, agama, dan gagasan intelektual. Dalam catatan sejarah, Najran tercatat punya industri tekstil, pengolahan kulit, dan produksi lain yang memicu pertukaran terus-menerus dengan luar negeri. Berdasarkan beberapa kronik dan sumber Arab kuno, masuknya komunitas orang beriman ke Najran tidak terjadi dalam semalam. Ada beberapa versi tentang siapa pembawa awalnya. Salah satu riwayat dalam tradisi Arab klasik menyebut seorang gembala atau hamba bernama Fimiyun, seorang ahli tauhid yang masih memegang ajaran Nabi Isa alaihi salam dalam kemurniannya. Melalui perjalanan dan akhlaknya, ia memperkenalkan ajaran ketauhidan itu kepada penduduk Najran. Versi Ibnu Ishaq dan beberapa kronik Syria menyebut ia datang dalam beberapa riwayat sebagai budak, di riwayat lain sebagai pedagang, dan perilaku ibadahnya menarik perhatian warga. Cara ia berdoa, keteguhan akidahnya, dan dalam beberapa versi, kesaksian terhadap mukjizat sederhana membuat sebagian warga Najran mulai tertarik dan perlahan menerima ajaran itu. Sumber-sumber klasik menggambarkan proses itu sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan jaringan, bukan hanya soal khutbah tunggal yang memaksa perubahan. Najran sudah lama menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas, Arab lokal, pedagang Syam, unsur etnik Ethiopia, dan kelompok migran lain. Ketika figur seperti Faimiyun muncul, ia tidak bekerja sendirian. Para pedagang, keluarga, dan klan-klan lokal yang terhubung lewat ekonomi dan pernikahan menerima ajaran baru secara bertahap. Di kota-kota pelabuhan dan persimpangan perdagangan, agama sering menyebar lewat hubungan dagang dan pergaulan, bukan lewat misi tersentralisasi. Seiring berjalannya waktu,
Najran berkembang menjadi pusat para pemegang ajaran tauhid yang tetap berpegang pada ajaran Nabi Isa alaihissalam sebelum terjadi penyimpangan. Catatan Arab kuno dan beberapa sumber non-Arab menyebut adanya tempat-tempat ibadah sederhana serta kelompok-kelompok pengajar yang memimpin masyarakat dalam ibadah dan ketauhidan, tanpa gambaran institusi keagamaan seperti yang muncul pada masa-masa penyimpangan ajaran. Catatan Bishop Simon dari Bet Arsam misalnya, dan sejumlah naskah Syria menyebut Najran sebagai salah satu kota penting bagi perkembangan monastisisme serta ziarah lokal. Bukti arkeologis di situs Al-Ukhdud menunjukkan lapisan pemukiman dan prasasti yang menguatkan eksistensi komunitas besar di sana. Pertumbuhan komunitas Ahlul Tauhid di Najran berlangsung bertahap, bukan ledakan jumlah yang tiba-tiba, tetapi hasil dari keluarga demi keluarga yang menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam dalam kemurniannya. Catatan kuno menyebut adanya tempat-tempat ibadah sederhana, para penuntut ilmu, dan korespondensi dengan kelompok-kelompok tauhid di wilayah Syam. Laporan dunia luar pun menggambarkan Najran sebagai pusat masyarakat berketuhanan yang menolak kemusyrikan. Secara sosial, muncul struktur kepemimpinan lokal, tokoh-tokoh yang membina ibadah dan memelihara tempat ibadah, serta mengelola harta sedekah untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Secara alami, pertumbuhan komunitas Ahlul Tauhid di kota strategis seperti Najran menarik perhatian pusat-pusat kekuasaan di sekitarnya. Bila sebuah kelompok berpengaruh berkembang di jalur perdagangan penting, dampaknya tidak hanya keagamaan, tetapi juga politik dan ekonomi. Berita tentang perkembangan itu cepat mencapai Istana Himyar. Sejumlah sumber menyebut bahwa menguatnya komunitas pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam di wilayah selatan dipandang sebagian elit sebagai potensi kedekatan mereka dengan kekuatan luar seperti Syam dan Habasyah, dua wilayah yang memiliki kelompok-kelompok tauhid turunan ajaran Injil awal. Dalam konteks perebutan pengaruh di Jazirah, kemajuan Najran sebagai kota masyarakat tauhid tentu mengubah hitungan politik regional. Karena itu, ketika kabar tentang Femiyun dan para muridnya tersebar, reaksi istana tidak murni soal akidah. Ada kecemasan geopolitik dan kekhawatiran munculnya simpati politik lintas perbatasan. Di tingkat masyarakat, Najran terus menata kehidupan ibadah, tempat-tempat berkumpul untuk doa, rumah-rumah peringatan syahid, serta majelis-majelis pengajaran yang menghidupkan ajaran Nabi Isa yang hanif. Struktur sosial, keagamaan ini menjadikan Najran bukan sekedar kota dagang, tapi pusat spiritual yang diperhitungkan di kawasan selatan. Riwayat-riwayat setelah peristiwa Ukhdud menegaskan bahwa identitas Tauhid Najran sudah tumbuh lama, dan peran tokoh seperti Femiyun bukan menciptakan gerakan baru dari nol, melainkan menyuburkan benih ketakwaan yang sudah bersemai. Serangan Dunuwas ke Najran dan upaya pemaksaan keyakinan. Ketika kabar tentang penguatan komunitas beriman di bagian selatan sampai ke meja Istana Himyar, reaksi penguasa tidak hanya bersifat religius, ia juga politis. Dunuwas memandang perkembangan itu sebagai ancaman terhadap stabilitas kerajaan dan identitas baru yang dibentuknya. Menurut catatan sejarah, keputusan untuk mengirim pasukan bukan spontan. Itu bagian dari kebijakan yang menyatukan pertimbangan keamanan, kontrol internal, dan pencegahan pengaruh eksternal yang mungkin berpihak pada Bizantium atau Habasyah. Langkah pertama adalah mobilisasi kekuatan. Dunuwas mengumpulkan pasukan dari wilayah-wilayah yang setia dan mempersiapkan operasi untuk menegakkan otoritasnya di kota-kota yang dianggap bergeser secara religius. Dalam otoritas Himyar, tindakan militer terhadap komunitas yang dilihat mengancam bukan hanya soal memaksa rakyat agar sejalan, tetapi juga menunjukkan kepada kekuatan luar bahwa Yaman tidak dapat diintervensi tanpa konsekuensi. Dokumen kontemporer yang merekam hubungan regional mengisyaratkan bahwa tindakan militer terhadap Najran juga dimaksudkan sebagai peringatan politik. Struktur pemerintahan Najran pada masa itu bukanlah struktur negara modern.
Kota memiliki pemimpin lokal, dan ada pejabat sipil serta pemimpin agama yang punya pengaruh kuat. Catatan surat-surat kuno menyebut adanya jajaran pemuka ibadah dan tokoh-tokoh pengajar tauhid yang diakui komunitas ahlul tauhid regional. Ketika pasukan Himyar muncul, otoritas lokal harus membuat pilihan berat, yaitu bernegosiasi, melakukan perlawanan bersenjata, atau menerima ultimatum dari penguasa. Dalam praktik, keputusan di kota-kota semacam Najran sering melibatkan pertemuan pemimpin sipil dan rohani untuk menentukan langkah kolektif. Lalu datang ultimatum yang disebut dalam sejumlah kronik Arab. Dunuwas memberikan pilihan keras kepada penduduk, menerima identitas keagamaan yang ia tetapkan. Banyak riwayat yang menyebut ia memaksakan keyakinan Yahudi pada masa itu, atau menghadapi hukuman berat. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa pilihan itu sangat sempit, mengikuti keyakinan penguasa atau dibunuh. Beberapa catatan kuno, baik dari luar maupun dari tradisi Arab sendiri, menggambarkan ultimatum itu disampaikan setelah pasukan mengepung kota, disertai perintah dari istana bahwa perubahan keyakinan menjadi syarat pembebasan. Bagaimana struktur pemerintah Najran merespon? Ada dua garis besar reaksi yang muncul dari catatan, yaitu sebagian pemimpin berusaha menegosiasikan keselamatan warga, mencari opsi damai atau waktu agar bisa mengungsi. Sementara pemuka agama dan kelompok awam yang teguh memutuskan menolak murtad. Surat-surat kuno seperti yang dikaitkan dengan Simmons dari Bet Arsam menggambarkan ketegangan pada masa itu. Para pemuka ibadah berusaha menenangkan komunitas dan mengatur langkah administratif sambil menimbang pilihan yang diajukan oleh musuh. Dalam banyak laporan, keputusan kolektif penduduk, termasuk keluarga, para zahid, dan tokoh sipil adalah menolak melepaskan keyakinan tauhid mereka. Penolakan ini bukan sekedar idealisme mendadak. Ia terkait identitas sosial yang telah lama terbentuk selama bertahun-tahun, tempat ibadah, kepemimpinan keagamaan, dan jaringan komunitas yang mengikat banyak keluarga. Karena itu, ketika ultimatum disampaikan, sebagian warga memilih bertahan pada keyakinan mereka meski resikonya ekstrim. Sejumlah kronik menggambarkan keteguhan ini melalui pertemuan di tempat ibadah, doa-doa yang khusyuk, serta pernyataan para pemuka bahwa mereka tidak akan meninggalkan iman demi keselamatan jasmani. Ini bukan dramatisasi. Dokumen-dokumen awal menegaskan bahwa komunitas Najran telah memiliki identitas kuat, sehingga meninggalkan keyakinan secara massal bukanlah pilihan mudah. Respon Dunuwas terhadap penolakan itu tidak berhenti pada ancaman, melainkan penyanderaan tokoh-tokoh tertentu, intimidasi sistematis, serta tindakan represif awal mulai diterapkan. Penangkapan para pemimpin, pembatasan pergerakan, dan tekanan untuk memecah solidaritas komunitas. Sejumlah saksi kontemporer menulis tentang metode intimidasi, yaitu pemaksaan publik, ancaman eksekusi untuk yang menolak, serta pemindahan warga dari tempat-tempat aman ke area yang bisa diawasi pasukan. Ini adalah fase di mana kekerasan mulai berubah dari ancaman menjadi tindakan nyata. Perlu dicatat bahwa sumber-sumber yang merekam peristiwa ini tidak seragam. Laporan kontemporer Kristen cenderung memberi penekanan pada kekejaman dan jumlah korban. Beberapa kronik menyebut angka besar hingga puluhan ribu korban dalam rentetan pembantaian. Sedangkan sumber-sumber Arab dan tafsir Al-Quran merekam inti tragedi tanpa selalu menyamakan detail numerik atau kronologi tepat. Penafsiran modern pun terpecah. Sebagian mengandalkan surat-surat kontemporer seperti tulisan Simon, sebagian lain menggabungkan kronik Arab dan bukti arkeologis dari situs Al-Ukhdud untuk merekonstruksi rentetan peristiwa. Dalam penelitian sejarah, wajib untuk menonjolkan perbedaan-perbedaan ini dan menyajikannya secara informatif, bukan sebagai kontradiksi mutlak, melainkan variasi perspektif yang perlu dipadankan. Tragedi Parit yang menjadi ayat Al-Buruj, ayat 4-8. Ketika pasukan Dunuwas sudah mengepung Najran dan penolakan penduduk semakin tegas, tindakan yang direncanakan penguasa Himyar memasuki fase paling mengerikan.
yaitu pembuatan parit-parit besar berapi sebagai sarana eksekusi massal. Menurut riwayat sejarah, pasukan kerajaan diperintahkan menggali parit panjang di tanah, bukan sekedar lubang kecil, melainkan galian strategis yang cukup lebar dan dalam untuk menampung napi dari komunitas beriman. Setelah parit itu digali, kayu bakar ditumpuk di dalamnya dan dinyalakan dengan api. Riwayat menyebut bahwa kayu bakar dipersiapkan cukup besar agar api terus menyala dalam tempo lama, menimbulkan panas menyala-nyala yang sangat berbahaya. Para eksekutor dari pihak Himyar duduk mengelilingi parit saat api mulai berkobar, menyaksikan langkah demi langkah penyiksaan orang-orang beriman. Sementara itu para mukmin menghadapi momen uji terakhir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah ultimatum agama sebelumnya gagal, mereka kembali dipanggil untuk murtad. Namun, teguh dalam keyakinan mereka. Mereka sekali lagi menolak ajakan pindah agama. Keteguhan ini bukan sekedar isapan jempol. Beberapa tafsir mencatat bahwa dialah inti ujian. Penguasa ingin melihat apakah iman bisa dipertukarkan demi nyawa. Tetapi para mukmin memilih mempertahankan keimanan walau nyawa terancam. Setelah penolakan terakhir itu, eksekusi dimulai secara kejam dan sistematis. Sejumlah riwayat menyebut bahwa tahanan laki-laki, perempuan bahkan anak-anak didorong atau dilempar ke dalam parit yang api sudah berkobar. Api di dalam parit cukup mematikan, tetapi tidak semuanya langsung terbakar habis. Mereka yang tidak mati dari bakaran akhirnya dibunuh dengan pedang atau senjata tajam lainnya. Terkait jumlah korban, beberapa catatan sejarah menyebut angka 20.000 orang sebagai jumlah yang dibantai dalam peristiwa tersebut. Angka ini diambil dari narasi sirah para sejarawan modern seperti Haikal dan juga diadopsi dalam penafsiran beberapa mufasir yang mengkompilasi dari sumber tradisional. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua versi sejarah menyebut jumlah yang sama persis. Variasi riwayat memang ada. Dalam Al-Quran, tragedi ini menjadi saksi ilahi. Dalam surat Al-Buruj ayat 4-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah orang-orang yang membuat parit ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin." Redaksi "mereka duduk di sekitarnya" menegaskan bahwa para pemimpin dan pejabat Himyar memang sengaja memposisikan diri sebagai saksi atas kebiadaban yang mereka lakukan. Bukan hanya eksekutor, tetapi juga penonton dari penderitaan yang mereka timbulkan. Riwayat tafsir juga mencatat perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya pembuat parit, lalu siapa mukmin yang dilemparkan ke dalamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa parit tersebut mungkin berada di Yaman atau Najran, tetapi ada riwayat lain yang menyebut lokasi berbeda, seperti Persia atau Syam. Meskipun versi Yaman yang paling banyak diterima oleh musafir tradisional. Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Muqatil yang menyatakan bahwa memang parit tersebut adalah galian di Najran dan pelakunya adalah Dunwas. Dalam riwayat disebut nama aslinya adalah Yusuf alias Zur'ah. Selain itu, sumber tafsir lain mencatat variasi riwayat tentang jumlah parit dan siapa saja yang ikut menyaksikan dari kalangan penguasa dan pembesar. Selama eksekusi berlangsung, para pemimpin Himyar disebut tetap berada di sekitar parit, duduk, mengamati tanpa belas kasihan. Mereka menjadi saksi hidup dari penderitaan orang beriman, menunjukkan seberapa dalam kebencian ideologis dan keengganan untuk mengizinkan intoleransi keimanan. Dalam tafsir, posisi penguasa yang duduk di sekitarnya juga menjadi simbol kekuasaan yang menikmati penderitaan orang lain demi memperkuat otoritas dan intimidasi. Karena tragedi ini diceritakan dan diabadikan di dalam Al-Quran, ia mendapat dimensi sakral dan transenden. Kisahnya tidak hanya menjadi catatan dunia, tetapi juga peringatan ilahi. Allah mencatat tindakan para zalim, menyaksikan siksa yang mereka lakukan, dan akan menimbang semuanya. Pelarian penyintas ke Romawi dan reaksi internasional. Di tengah kepulan asap dari parit-parit Najran yang masih panas, satu orang berhasil keluar hidup-hidup. Riwayat-riwayat sejarah yang dikutip para ahli sirah
termasuk At-Tabari dan Ibnu Ishaq, menyebut adanya seorang penyintas yang lolos dari pengejaran pasukan Himyar. Identitas persisnya berbeda-beda dalam catatan sejarah, tetapi inti informasinya sama. Ia adalah satu-satunya saksi tragedi yang berhasil melewati garis kematian dan membawa cerita itu keluar dari Yaman. Ia keluar dari Najran dengan tubuh luka-luka dan mental terkoyak, tetapi tetap memegang misi besar di kepalanya, yaitu menceritakan tragedi itu kepada pihak yang bisa bertindak. Jalan yang ia pilih bukan rute pendek. Ia bergerak ke utara, melintasi wilayah-wilayah yang saat itu berada dalam pengaruh suku-suku Arab bagian tengah, lalu menuju daerah yang berada di bawah orbit Bizantium. Jalur itu keras, yaitu gurun berbatu dan pos-pos kecil yang dijaga kelompok-kelompok lokal. Tetapi ia membawa berita yang tidak bisa dibiarkan terkubur di Najran. Setelah perjalanan panjang, ia sampai di wilayah kekuasaan Romawi Timur. Di sana, laporan mengenai tragedi itu diteruskan kepada pemerintah pusat. Pada masa itu, wilayah Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar Justinianus I, penguasa terkenal yang memiliki kepentingan besar di kawasan Laut Merah dan jalur perdagangan ke India. Ketika berita pembantaian itu sampai ke istana, Justinianus langsung memahami bahwa persoalannya bukan sekedar tragedi lokal. Ini menyentuh stabilitas politik, ekonomi, dan pengaruh keagamaan Romawi. Sumber-sumber sejarah klasik menjelaskan bahwa Romawi memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Habasyah di Afrika Timur. Kedua kerajaan itu sama-sama menganut tradisi Nasrani, meski dengan perbedaan mazhab, dan sering bekerja sama menghadapi ancaman dari Persia maupun kekuatan lokal yang dianggap mengganggu jalur dagang internasional. Karena itu, ketika laporan penyintas Najran tiba, Justinianus tidak memutuskan mengirim pasukan sendiri. Sebaliknya, ia mengambil langkah diplomatik yang jauh lebih strategis, yaitu menghubungi sekutu lamanya, Raja Habasyah, dan memintanya turun tangan. Habasyah saat itu diperintah oleh raja kuat dari dinasti Askum. Pengaruh Habasyah di bagian barat Laut Merah sangatlah besar, dan wilayahnya hanya terpisah selat sempit dari pesisir Yaman. Kaisar Justinianus memahami bahwa kekuatan Habasyah berada di posisi paling memungkinkan untuk merespon dengan cepat. Lebih penting lagi, intervensi itu bisa dilakukan tanpa menyeret Romawi ke konflik langsung di Jazirah Arab. Utusan Bizantium kemudian membawa laporan lengkap, yaitu kronologi tragedi, jumlah korban, tindakan Dunuas, dan kondisi Najran pasca pembantaian. Laporan itu juga memasukkan kesaksian langsung penyintas, satu-satunya saksi hidup yang melihat keseluruhan kejadian dan lolos dari eksekusi parit. Dalam beberapa riwayat, penyintas itulah yang menjadi penghubung pertama antara Najran dan dua kekuatan besar dunia waktu itu. Ketika laporan itu sampai di Habasyah, respon Istana Askum langsung bergolak. Para penasehat raja dan pemimpin militer mereka melihat peristiwa Najran bukan hanya sebagai penghinaan terhadap sesama komunitas beriman, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas kawasan dan jalur perdagangan. Hubungan Askum dengan Najran bukan hubungan jauh. Kapal-kapal Habasyah sering berlabuh di pesisir Yaman untuk berdagang dan mengamankan jalur laut. Jadi, tragedi Najran juga memukul kepentingan strategis mereka. Raja Habasyah kemudian mengadakan musyawarah politik dengan petinggi militer, membahas laporan itu secara detail. Beberapa sumber Islam menyebut bahwa Habasyah merasa terpanggil secara moral dan religius untuk turun tangan. Sementara catatan non-muslim menyoroti faktor geopolitik, yaitu Yaman adalah pintu penting yang menghubungkan perdagangan Afrika, Timur Tengah, dan India. Dan pembantaian di Najran memberi dalih kuat untuk intervensi. Keputusan pun diambil. Habasyah akan mengirim kekuatan militer ke Yaman. Pasukan disiapkan dalam jumlah besar. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Raja Askum memerintahkan penyusunan armada kapal di pesisir Afrika Timur. Para komandan militer mulai memobilisasi prajurit, menyiapkan perbekalan, dan mengatur jalur pendaratan. Persiapan ini menunjukkan bahwa yang direncanakan bukan sekedar misi kecil,
tetapi operasi besar untuk menghentikan kekuasaan Dunuas yang dianggap melampaui batas. Di saat itu, penyintas Najran masih berada di bawah perlindungan pihak Romawi. Ia menjadi saksi utama yang menjelaskan detail tragedi kepada Raja Bizantium, memastikan tidak ada informasi yang samar. Kehadirannya juga menjadi bukti nyata bahwa laporan yang dibawa ke Habasyah bukan rumor politik yang sering muncul dalam perebutan pengaruh, tetapi tragedi nyata yang baru saja terjadi. Romawi Timur sendiri tidak langsung mengirim pasukan, tetapi mereka mendukung persiapan Habasyah melalui dukungan diplomatik dan logistik tertentu. Hubungan kedua kerajaan memang sudah lama berjalan, dan konflik Yaman ini membuka ruang untuk memperkuat lagi aliansi mereka. Pada titik ini, arah baru politik kawasan sudah berubah. Tragedi Najran yang semula terjadi di wilayah lokal kini melebar menjadi isu internasional. Utusan sudah dikirim, keputusan sudah dibuat, dan armada Habasyah sudah mulai disiapkan untuk bergerak menuju pesisir Yaman. Kejatuhan Dunuas dan pelajaran abadi dari Ashabul Ukhdud. Di titik inilah Raja Habasyah atas restu Bizantium menggerakkan sebuah ekspedisi besar. Ini bukan serangan spontan, tapi operasi militer terencana. Mereka mempersiapkan kapal, pasukan, dan komandan yang disegani. Sumber-sumber sejarah klasik seperti Ibnu Ishaq dan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir menggambarkan bahwa ekspedisi itu memang diorganisir sebagai misi penegakan stabilitas, sekaligus menghentikan kekuasaan Dunuas yang semakin agresif. Pasukan Habasyah menyeberang Laut Merah. Gambarnya jelas kalau dibayangkan. Barisan kapal mendekati pesisir Yaman, membuat orang-orang lokal panik karena belum pernah melihat armada sebesar itu. Begitu mendarat, pasukan Habasyah bergerak dengan cepat. Mereka menaklukkan titik-titik penting sebelum Dunuas sempat memobilisasi seluruh kekuatannya. Di fase ini, sumber-sumber sejarah tidak selalu seragam, tetapi semuanya sepakat bahwa inti peristiwa Dunuas tumbang. Nah, bagaimana persisnya ia berakhir? Para ulama sejarah menyebut dua riwayat. Pertama, ia dikabarkan tewas dalam pertempuran, jatuh bersama pasukan yang setia kepadanya. Riwayat ini menggambarkan perlawanan terakhir, yaitu pertempuran sengit di mana Dunuas memilih bertahan sampai titik darah penghabisan. Riwayat kedua lebih dramatis, tetapi tetap disebut oleh beberapa ahli sejarah. Dunuas setelah melihat pasukannya kalah, menunggang kuda lalu melaju menuju tebing pantai dan menerjunkan diri ke laut. Ia memilih mati daripada ditangkap dan dijadikan simbol kekalahan. Riwayat ini tidak dinilai yang paling kuat, tapi cukup dikenal dalam literatur klasik sehingga tetap disampaikan secara informatif, tanpa memihak pada salah satu versi. Bagaimanapun akhirnya, yang jelas kekuasaannya runtuh. Yaman tidak lagi berada di tangan Himyar. Habasyah mengambil alih. Mereka menempatkan gubernur dan pasukan untuk mengontrol seluruh wilayah. Pada tahap ini, kondisi politik berubah total. Yaman masuk ke bawah pengaruh Askum, dan stabilitas dagang kembali berada dalam jaringan Bizantium Habasyah. Perubahan kekuasaan ini bukan hanya pergantian raja. Ia mengubah struktur masyarakat, sistem pemerintahan, dan orientasi politik Yaman. Dari sini pula muncul tokoh-tokoh baru yang kelak terkenal dalam sejarah, termasuk Abraha, yang pada masa kemudian memegang kekuasaan dan membuat kebijakan-kebijakan yang memengaruhi hubungan Yaman dengan seluruh jazirah. Surat Al-Buruj menyiratkan bahwa ujian terhadap kaum beriman itu mendapat perhatian langsung dari Allah. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan konteks kezaliman yang melatar belakangi turunnya ayat itu, dan peristiwa-peristiwa setelahnya sejalan dengan pola sejarah, yaitu kaum zalim tidak bisa bertahan lama. Tragedi Najran tidak berhenti sebagai kisah yang terkurung di Yaman. Ia bukan peristiwa yang hanya hidup di ingatan para penyintas atau di catatan para sejarawan. Pada satu titik dalam perjalanan dakwah Rasulullah, kejadian itu naik derajatnya dari sebuah peristiwa duniawi menjadi wahyu yang dibacakan di seluruh penjuru bumi.
Inilah momen ketika Allah menurunkan surat Al-Buruj dan kisah parit itu berubah menjadi bagian dari Al-Quran yang akan dibaca manusia sampai hari terakhir kehidupan. Riwayat-riwayat sahih dalam tafsir menjelaskan bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu ini, ayat-ayat datang dengan sorotan langsung kepada kekejaman para penguasa yang membantai orang-orang beriman. Allah tidak hanya menyinggung peristiwa itu secara samar. Allah mengabadikannya dengan bahasa yang lugas, tanpa metafora yang membingungkan. Seakan-akan Allah sedang berkata kepada seluruh umat, "Lihatlah, inilah bentuk kezaliman paling telanjang yang pernah dilakukan manusia terhadap sesama manusia." Ayat 4-8 memaparkan fakta-faktanya satu persatu. Pelaku pembantaian itu benar-benar binasa, bukan sekedar kalah secara politik, tapi dihancurkan oleh keputusan Allah. Mereka menyalakan api besar, menggali parit, dan menjadikannya alat penyiksaan. Mereka duduk di tepi parit, menyaksikan orang beriman dilempar ke dalamnya, tanpa rasa iba sedikit pun. Dan puncaknya, Allah menegaskan bahwa para korban itu tidak memiliki kesalahan apapun, selain beriman kepada Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Narasinya tegas, tidak ada ruang bagi pembenaran, tidak ada motif politik, ekonomi, atau sosial yang bisa dipakai untuk menutupi kebiadaban itu. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi bukti bahwa Allah selalu berada di pihak hamba-hambanya yang beriman, sekalipun ujian yang menimpa mereka terlihat sangat berat. Ibnu Katsir juga menyoroti dua sifat Allah yang muncul di ayat itu, yaitu Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Dua sifat ini menegaskan bahwa setiap keputusannya, termasuk ketika mengizinkan para syuhada itu diuji sampai ambang kematian, bukanlah keputusan tanpa hikmah. Dengan turunnya ayat-ayat Al-Buruj, tragedi Najran berubah dari peristiwa lokal menjadi peringatan global. Umat Islam dari berbagai generasi membaca kisah itu bukan sebagai tragedi sejarah biasa, tapi sebagai kesaksian langsung dari Allah. Dari sinilah para syuhada parit mendapatkan kedudukan yang tidak bisa diberikan oleh raja manapun. Kedudukan mulia yang dikokohkan oleh wahyu. Tubuh mereka mungkin hancur oleh api, tapi ayat-ayat itu memastikan bahwa iman mereka berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.